Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kita banyak kenikmatan iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijadikan makhluk yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga Allah selalu tambahkan kenikmatan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita sama-sama membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini pembelajaran kita yaitu pembelajaran untuk kelas 6, pelajaran yang kelima, yaitu tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk pada Khulafaur Rasyidin. Nanti untuk lebih jelasnya bisa disimak di selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan di pembelajaran hari ini Allah berikan kepada kita kemudahan, dan tentunya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran 5 bagian C. Kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah orang cepat yang masuk Islam. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah satu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisyar, berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah,
aku akan tetap bersedia menolong kamu, meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara. Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Jasa Abu Bakar untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uja. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor khalifah karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sedangkan contoh sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu ketika beliau berkata, ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan itu, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Jubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib
ketika menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, dari mulai 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dari keempat kisah sahabat Nabi tadi, semoga kita mampu meneladani amal soleh mereka. Nah, karena materi kita sudah selesai, mudah-mudahan apa yang tadi Bapak jelaskan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa tetap terus belajar, jangan lupa beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, dan jangan lupa pula bantu kedua orang tua dalam meringankan pekerjaan rumah. Dan mari kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.